Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami ada, kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami, supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Matius 5 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum tabur tuai berlaku dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal kemurahan hati. Orang yang murah hati pasti akan memperoleh kemurahan. Demikianlah janji firman Tuhan. Apabila kita sendiri bersikap kasar dan arogan serta tidak bermurah hati kepada sesama, maka jangan kita heran bila kita tidak mendapatkan sikap murah hati dari orang lain dan terlebih lagi dari Tuhan. Definisi murah hati menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suka memberi, tidak pelit. Namun pengertian ini saudara kurang begitu lengkap bila kita hanya membatasinya pada soal materi. Dalam bahasa aslinya yaitu Yunani, kata murah hati ini disebut dengan eleo, yang berarti belas kasihan, pengasih dan pengampun. Jadi dari pengertian ini kita dapat memahami bahwa wujud dari kemurahan hati ada dalam bentuk pengampunan, belas kasihan dan sikap mengasihi. Secara lebih praktis, Tuhan Yesus menyatakan mengenai hal ini dalam ayat 38-42 serta ayat yang ke-44. Di situ tertulis demikian, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Di ayat yang ke-44 tertulis, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selain itu saudara, kita juga dapat membaca soal kemurahan hati ini dalam pasal 6 ayat 14. Di situ tertulis demikian, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Dan di ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca perintah firman Tuhan dalam ayat-ayat ini, secara manusia rasanya tidak enak untuk mempraktekkannya. Secara dunia hal ini nampak bodoh dan merugikan. Namun inilah saudara kehendak Tuhan bagi kita untuk kita lakukan. Tuhan mau agar kita semua, saudara dan saya, hidup dalam kemurahan hati. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini saudara, mari kita secara pribadi mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita bermurah hati kepada sesama kita selama ini? Sudahkah kita berbelas kasihan, mengampuni dan mengasihi orang-orang di sekitar kita? Bila masih ada amarah, dendam, kepahitan, mari berikan pengampunan. Bila kita selama ini belum bisa mengasihi, mari minta kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengasihi, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci kita. Bila kita masih mementingkan diri sendiri,
Mari kita mulai bersikap memperhatikan orang lain. Tuhan yang telah berfirman pasti memberikan kita kemampuan untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kemurahan hati, agar hidup kita berbahagia dan berlimpah dengan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk bermurah hati, sebab berbahagia orang-orang yang murah hatinya, karena akan mendapatkan kemurahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tidak mudah untuk kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat mengasihi dan mengampuni. Kami dapat memberi, berbelas kasihan, bermurah hati sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau memberikan pengampunan kepada orang-orang yang selama ini telah menyakiti hati kami. Kami juga mau mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan kami mau memperhatikan serta berbelas kasihan kepada orang-orang lain. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kehidupan kami setiap hari, supaya sikap dan tindakan kami memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami, agar kami terus melekat dengan firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, dan segala aktivitas kami, di rumah maupun di luar rumah, di kantor, di sekolah, dan sebagainya. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan jalan keluar, pertolongan, kesembuhan, dan mujizat-Mu bagi setiap mereka. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban karena kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.